sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita semuanya, dan Allah yang peduli bagi kita, dan Allah yang memberikan pertolongan dan juga berkat-berkat bagi kita semuanya. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, tema-tema kita mengenai sikap hidup di masa sulit. Kita sudah belajar mengenai bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah, dan pada kesempatan kali ini tema kita adalah mengucap syukur. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dari Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ketika sikap kita berjaga-jaga harus disertai dengan mengucap syukur. Sebab ketika kita bisa mengucap syukur saat berjaga-jaga, maka kita akan bisa memahami dan melihat bahwa situasi-situasi yang terjadi ini masih ada hal-hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Meskipun dalam kesulitan-kesulitan ada hal-hal yang pasti bisa membuat kita mengucap syukur. Kalau kita lihat keberadaan diri kita hari ini, kita bisa sehat, kita masih memiliki pekerjaan, keluarga kita semuanya sehat, aman dan dilindungi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita syukuri di hadapan Tuhan. Perlu kita mengucap syukur kepada Tuhan akan setiap hal yang Tuhan kerjakan ini. Dan bukan hanya itu saja, masih banyak hal-hal lain sebenarnya yang bisa membuat kita mengucap syukur. Dan ketika kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di masa-masa sulit, itu juga bisa membuat kita mengucap syukur. Perlu kita untuk memiliki sikap mengucap syukur di masa-masa sulit ini, karena itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Manfaat yang pertama, karena syukur itu mematahkan kesombongan. Ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, otomatis kita bisa mematahkan kesombongan. Tidak ada hal yang perlu kita sombongkan, karena kita mengakui akan kebesaran Tuhan, karena kita menyadari keberadaan kita ini semua adalah berkat kasih karunia Tuhan. Yang kedua, syukur memberikan kesadaran bahwa kita bukan orang yang paling susah di bumi ini. Dengan kita mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa di dalam masa-masa sulit ini, kita bukan orang yang paling malang, tetapi kita adalah orang yang senantiasa masih disertai Tuhan, masih dipelihara Tuhan, dan masih diberkati Tuhan. Kalau kita mau melihat sekeliling kita, mungkin masih ada orang-orang yang lebih susah hidupnya dibanding daripada kita. Perlu kita mengucap syukur karena keberadaan kita saat ini adalah keberadaan yang Tuhan izinkan, dan atas penyertaan Tuhan yang nyata selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Dengan mengucap syukur, ini juga membawa pengharapan kita kepada Tuhan. Kita semakin bisa melihat kebesaran, kebaikan Tuhan, dan kita bisa berharap kepada Tuhan bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa, dan kehadiran Tuhan itu patut kita syukuri. Rasa syukur kita inilah yang membuat kita bisa terus berharap dan percaya bahwa Tuhan kita pasti menolong kita dan pasti membawa kita keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi perlu kita untuk mengucap syukur di dalam masa-masa sulit ini, karena dengan mengucap syukur kita mengakui kebesaran Tuhan, kita mengakui kehadiran Tuhan, kita mengakui akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita memuja dan meninggikan Tuhan di atas segala apapun yang terjadi di masa-masa sulit ini. Percayalah, ketika kita mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan, dan kalau Tuhan sudah disenangkan, maka Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Renungan hari ini mengajarkan kami untuk tetap mengucap syukur di masa-masa sulit ini. Sebab ini adalah salah satu sikap yang perlu kami lakukan di masa sulit ini Tuhan. Dengan mengucap syukur kami mengakui kebesaran Tuhan, kami mengakui kehadiran Tuhan, kami mengakui kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, meskipun sulit, Engkau selalu ada bagi kami, pertolongan-Mu selalu Engkau berikan bagi kami. Terlebih lagi berkat-berkat-Mu selalu Engkau berikan bagi kehidupan pribadi kami, dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.